Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahar berikutnya yaitu klien nomor 5778 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 5778 di sini ada salah satu pakcik dari Malaysia ya, ini dari negeri sebelah. Oleh karena klien kali ini dari negeri sebelah, tentu Mbak Wira ingin membuatnya puas dengan memberikan hasil yang terbaik dari terawangan Mbak Wira ya. Jadi harus seorang penyedia jasa itu harus punya keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi klien-kliennya. Oleh karena itu Mbah Wira itu seringkali menjadi segan ketika hasil terawangannya itu tidak seindah yang diharapkan. Kenapa kok begitu? Karena normal, namanya klien melakukan terawangan pasti ingin agar azimat yang diterawang itu isinya hebat, macan putih, raja-raja, dewa-dewa, kan begitu normalnya dan umumnya memang begitu. Oleh karenanya apabila kemudian isinya kok kurang indah itu ya Mbak Wira itu terus terang segan. Jadi mau ngomong itu ya antara enak dan tidak enak, tapi sebuah value yang selalu Mbah Wira tekankan, sebuah nilai dari core bisnis yang selalu Mbah Wira junjung tinggi, yaitu sampaikanlah kejujuran meskipun itu pahit. Oleh karenanya di sini akan Mbah Wira sampaikan apa adanya ya. Terkait siap tidaknya klien menerima hasil terawangan itu Mbah Wira kembalikan ke diri klien masing-masing. Tentu pasti akan ada yang pro dan kontra ya. Yang pro ya senang-senang saja ketika hasil terawangan itu jujur meskipun kurang indah, tapi yang kontra pasti akan mengatakan, oh Mbak Wira itu kalau bendanya orang lain terawangannya jelek-jelek misalnya, kalau bendanya sendiri terawangannya bagus-bagus misalnya, ya pasti akan ada aja orang-orang yang berkalimat dan berkomentar seperti itu, pasti ada. Tapi ya itulah ya resiko konsekuensi dari penyedia jasa. Pasti yang senang dan tidak senang itu akan selalu ada. Kita kembali, sebuah batu liontin cantik berwarna, entah ini warnanya ungu gelap atau hitam, tapi memang secara batu, secara liontin memang ini cantik sekali. Nah, batu yang cantik ini ya kemudian Mbah Wira cek dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama namanya metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena yang namanya benda bertuah itu asalnya tua karena ada energi dari benda tersebut. Ya memang ada minoritas, sebagian kecil benda-benda bertuah adanya tuah bukan dari energi, memang ada. Tapi sebagian besar benda bertuah adanya tuah itu karena ada kandungan energi dalam benda tersebut. Nah, energi pada suatu benda bertuah sendiri ada macam-macam. Ya, yang pertama ada namanya energi alam semesta. Jadi alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisi energi pada benda tersebut tanpa campur tangan manusia, tanpa campur tangan teknologi. Benda-benda seperti ini kemudian disebut dengan mustika. Ya, mustika. Ada mustika buntat buntat lipan, mustika merah delima, mustika kelapa, mustika kol buntat dan seterusnya. Ya, yang asli tentunya ya. Kemudian yang kedua ada energi manusia. Energi manusia ini berarti energi dari praktisi yang meritualkan, yang memang sengaja memasukkan energinya, energi si manusia itu tadi, ke dalam benda dengan beragam metode, dengan teknik-teknik tertentu, dengan mantra-mantra khusus, sehingga benda itu berubah dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Nah, Mbak Wira mengecek pada benda ini tidak ada ya, jadi energi alamnya tidak ada ya, karena ini pasti bukan buatan alam, ini buatan manusia. Yang kedua, energi manusianya juga tidak ada. Lalu yang ketiga ada yang namanya energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Ingat ya, di sini stressing pointnya adalah khodam adalah jin yang sudah ditundukkan ya. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Kalau belum ditundukkan maka tidak kita sebut dengan khodam, kita sebut dengan jin saja. Apakah jin bisa masuk ke dalam benda-benda? Bisa, dan banyak sekali contohnya ya. Bisa dan banyak sekali contohnya. Misalnya pohon-pohon tua yang angker, batu-batu besar yang angker, itu ada jinnya. Tapi jin itu bukan khodam, ya disebut dengan jin begitu saja. Tidak kita sebut dengan, karena dia nggak ditundukkan, nggak diikat dengan perjanjian khusus untuk membantu si manusia. Nah, apakah benda ini ada energi khodamnya? Jawabannya tidak ada. Nah, jadi ini secara energi kosong, tidak mengandung apa-apa. Nah, kemudian Mbak Wira mencoba mengecek dengan metode yang lain. Ya, siapa tahu benda ini dikunci dengan rapat sehingga secara energi sulit untuk deteksi. Bisa jadi dan boleh jadi kan begitu.
Maka Mbak Wira cek dengan metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau penampakan atau tanda-tanda kehadiran entitas, kehadiran makhluk gaib pada suatu benda bertuah. Nah, di sini dengan menggunakan metode ini Mbak Wira mendapat penampakan, yaitu sosok wanita memakai baju biru. Nah, ini loh gunanya atau pentingnya menggunakan beragam metode, berbagai metode dalam penerawangan itu seperti ini. Kalau metode yang pertama hasilnya negatif, hasil yang kedua siapa tahu positif. Dan ternyata benar nih, pada benda ini ada makhluk atau entitasnya ada. Kemudian Mbak Wira cek dengan injeksi energi supaya apa? Si makhluk halus ini terpancing untuk mendekat ke dimensi manusia supaya bisa diamati. Ya benar, dia hadir. Ya dia hadir, dia tersenyum. Ya dari apa yang Mbak Wira lihat, Mbak Wira mendapati bahwa ini positif. Ini positif. Nah, kita lanjut nih. Metode selanjutnya yaitu wawancara. Ya ini harusnya kalau wawancara ini maharnya ada lagi harusnya, tapi nggak apa-apa untuk Pak Cik dari Malaysia karena telah sabar menunggu ya, harusnya Mbak Wira layani kemarin karena ini terawangannya masuk kemarin ya, kemarin tanggal 28 Oktober, hari ini baru bisa Mbak Wira layani tanggal 29, maka ini Mbak Wira bonus ini. Mbak Wira pakai wawancara, pakai metode wawancara. Mbak Wira tanya, kamu siapa? Dia menjawab bahwa saya adalah penghuni dari benda ini. Apakah kamu khodam? Apakah kamu sudah diikat perjanjian, ditundukkan untuk membantu tuanmu? Jawabannya tidak. Ternyata dia tidak ditundukkan, dia tidak diikat perjanjian. Lalu kamu ngapain di sini? Dia menjawab bahwa ternyata dia memang dimasukkan ke dalam benda ini tapi tidak ditundukkan. Dia memang masuk ke dalam benda ini tapi tidak diikat perjanjian untuk melayani tuannya yang sekarang. Entah siapa tuannya yang sekarang, apakah klien nomor 5778 atau bukan, entah. Karena Mbak Wira juga tidak tanya nih, ini bendanya milik siapa, beli di mana, harganya berapa, Mbak Wira tidak tanya. Ya tidak tanya dan tidak ingin tanya gitu loh. Jadi dia memang benar dimasukkan ke dalam benda ini tapi tidak ditundukkan, tidak diikat dengan perjanjian, sehingga statusnya adalah jin. Apakah kamu mau membantu tuanmu yang sekarang? Jawabannya enggak, karena dia nggak punya kewajiban, nggak punya tugas untuk itu, dan dia nggak punya perjanjian untuk itu. Ini ibarat Anda pekerja kantoran, posisi Anda sebagai OB atau cleaning service, lalu Anda disuruh marketing, disuruh jualan, pasti Anda akan nggak mau. Nah, tugas saya bukan untuk itu kok, tugas saya untuk bersih-bersih, ngapain saya disuruh jualan, kan gitu. Atau tugas Anda sebagai marketing, ya lalu Anda disuruh mencatat bagian keuangan. Ngapain saya mencatat keuangan? Oh, tugas saya hanya untuk jualan. Bagian mencatat tugasnya bendahara, atau tugasnya bagian keuangan, accounting, kan gitu. Nah ini seperti itu. Jadi dia nggak mau melayani tuannya. Kenapa? Karena nggak diikat perjanjian dan disuruh untuk itu, nggak disumpah untuk itu. Apakah dia positif? Jawabannya positif. Apakah energinya positif? Positif. Tapi dia tidak memberikan dampak positif bagi pemegangnya. Jadi dia tidak memberikan dampak negatif dan juga tidak memberikan dampak positif. Artinya netral. Netral itu bukan negatif, bukan positif, bukan. Netral itu ya netral. Seperti sepeda, seperti mobil, dia bukan masuk ke personal 1, juga bukan masuk ke personal mundur gitu. Ya netral, N gitu loh ya. Jadi tidak maju juga tidak mundur, tidak positif juga tidak negatif. Ya netral. Disuruh juga dia nggak jalan. Tapi dia energinya positif, tidak membawa dampak negatif. Artinya begitu. Ya, kalau Mbak Wira melihat dari karakter energi yang dia miliki, tuahnya lebih ke arah pengasihan dan kerezekian. Tapi utamanya ada di pengasihannya, karena pengasihannya kuat, ya. Tapi dia tidak memberikan tuah pengasihan kepada Anda karena dia tidak diikat dengan perjanjian. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Mbak Wira apakah mau menundukkan jin ini untuk Anda, gitu kan? Jawabannya bisa, tapi Mbak Wira tidak mau. Kenapa? Karena belum tentu jodoh. Daripada Mbak Wira negosiasi dengan jin yang belum tahu asal usulnya, kalau Mbak Wira lebih suka mencari sendiri di luar dengan filter Mbak Wira, dengan saringan atau kualifikasi yang Mbak Wira inginkan, sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi penggunanya, bagi pemiliknya, seperti itu. Itu kalau Mbak Wira itu lebih senang seperti itu ya. Jadi bisa nggak Mbak Wira menundukkan? Bisa, tapi lebih baik cari lagi di luar yang jodoh, yang baik, yang positif, yang usianya mantep, yang levelnya juga mantep gitu. Lalu apa Mbak yang bisa saya lakukan untuk menundukkan jin ini? Jawabannya tidak ada. Kalau Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena biasanya yang bisa menundukkan itu adalah praktisi yang meritualkan. Tapi kemudian jangan dikatakan bahwa oh ini Mbah katanya Mbak Wira ini kok nggak jodoh, ini gimana? Saya beli, jangan kayak gitu. Saya beli kok dikasih jin yang nggak jodoh, kata Mbak Wira nggak jodoh, jangan kayak gitu. Nanti praktisi itu bermasalah dengan saya. Jadi nggak enak, saya nggak enak dengan orangnya.
Jadi di sini saya berusaha membaca apa adanya, jangan kemudian dijadikan bahan untuk adu domba ya. Beberapa saat yang lalu ada tuh kayak gitu. Bah, hasil rekamannya ini saya berikan ke penjualnya ya loh. Ngapain? Karena penjualnya berjanji memberi saya A, I, U, E, O, tapi kok hasil terawangannya kayak gini loh. Kalau kayak gitu namanya Anda menggunakan terawangan saya untuk mengadu antara saya dengan si penjual. Nggak perlu seperti itu. Cukup Anda tahu, oh ternyata kualitasnya seperti ini, udah cari orang lain, cari seller lain. Itulah kenapa Mbak Wira selalu menyampaikan ya, siapapun penjualnya, siapapun kenal atau tidak, kalau sebelum Anda membeli benda tertua itu cek dulu riwayatnya. Ya, cek dulu hasil kerjanya, cek dulu kualitas dari benda-benda yang dia ritual, supaya tidak ada hal semacam itu. Akhirnya nanti jadi Mbak Wira yang nggak enak. Dulu pernah tuh tembang liring ya, tembang liring itu Mbah Wira dia bilang gini, katanya Mbah Wira tembang liring ini isinya kosong, tidak berkodam. Nah, padahal kan tidak seperti itu. Kalau Anda dengarkan penjelasan Mbah Wira sebelumnya ya, kalau suatu benda itu tidak berkodam bukan berarti benda itu tidak berkodam dari awal. Ingat ya, kalau suatu benda itu tidak berkodam bukan berarti dia tidak berkodam dari awal. Sama seperti kalau Anda punya motor. Ketika motor itu rusak, Anda bawa ke bengkel, lalu Anda tanya ke bengkel, Pak bengkel, gimana nih motornya? Iya, ini motornya rusak, mesinnya nggak jalan. Bukan berarti terus Anda bilang, hei dealer gitu kan, katanya Pak bengkel nih mesinnya rusak, kok kamu jualan motor rusak ke aku? Nggak seperti itu. Kenapa? Karena boleh jadi rusaknya itu ketika pemakaian. Ya, Mbak Wira sudah banyak membahas ada 5 penyebab suatu benda berkodam kehilangan kodamnya. Lah boleh jadi ini juga kehilangan kodamnya, boleh jadi. Karena apa? Dialih rawatkan misalnya, karena nggak jodoh dialih rawatkan. Jadi jodohnya dengan pemegang sebelumnya, karena dialih rawatkan atau beli dari reseller, akhirnya tidak dijodohkan ulang, sehingga hal yang terjadi adalah seperti ini. Ya, jadi belinya dari reseller, tidak jodoh. Yang kedua, pantangan perawatan tidak dipenuhi. Yang kedua, pantangannya dilanggar. Yang ketiga, perawatannya tidak dipenuhi. Itu juga membatalkan perjanjian, membuat khodam itu akan kembali ke alamnya, hilang, lepas. Terus yang ketiga, yang keempat, mati dalam bertarung misalnya. Jadi itu banyak hal-hal yang menyebabkan suatu benda berkodam kehilangan kodam, dan boleh jadi itu terjadi ketika Anda bawa gitu loh. Jadi ketika dia keluar dari dealer udah pas, udah bagus, udah positif. Ketika Anda bawa terjadilah hal seperti itu sehingga kemudian kodamnya hilang. Gitu ya Pak Cik ya. Oke, terima kasih telah melakukan terawangan. Itu tadi yang bisa Mbak Wira sampaikan atas benda milik Anda. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat pagi.